Millions of years and millions of homes. A man loved a woman, a child it was born. It learned how to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal ngebahas proyek tentang wawancara kita nanti di kelas besar ya. Nah sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu dinamika komunikasi? Menurut IGI, dinamika komunikasi adalah sebuah konsep kompleks yang mencakup berbagai faktor yang menentukan proses komunikasi dan interaksi antar manusia. Kalau gitu, lu ada contohnya nggak? Ada bagaimana misalnya kita menghubungkan satu ide dengan yang lain. Misalnya kita berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan dosen gitu. Bagaimana dengan kelompok, kerja kelompok gitu. Oh gitu. Ngomong-ngomong, kita udah dapat perusahaan yang diwawancarain belum sih? Kalau itu sih udah. Gua tuh udah dapet perusahaan Telkom Indonesia cabang Tegal. Tuh gitu. Buat wawancaranya udah ada pertanyaan belum? Kalau pertanyaannya mah udah aman sih di gua. Udah. Berarti udah. Kalau harinya sih kayaknya sih mungkin Sabtu ini sih gua bakal zoom sama kepala cabangnya. Itu emang semua orang bisa buat Zoom hari ini? Bisa. Udah fix. Jadi nanti kita kayak sambil bikin kayak di list dulu gitu pertanyaannya buat ditanyain, terus jadi kita juga bikin file buat dokumennya buat ngerangkumin jawaban-jawaban dari perusahaan itu. Ya kalau itu aman lah nanti. Guys, kali ini kita bakalan diskusi tentang perencanaan saat menyelesaikan konflik dan keputusan penting yang kita buat oleh kelompok. Nah, fokus utama pada vlog kali ini adalah pada tantangan komunikasi yang dihadapi, solusi yang digunakan, dan bagaimana sih komunikasi untuk mempengaruhi kinerja tim gitu. Nah, untuk latar belakang sendiri akan ditulis sama Rangga, permasalahan sama Aki, pembahasan sama anggota lah. Kalau kesimpulan ya Nabil. Oke lanjut, analisis dinamika komunikasi. Lu gimana Is? Ada tantangan nggak selama komunikasi tentang proyek ini? Kalau komunikasi bagi gua ada sih masalahnya. Apa itu? Kayak ini contohnya deh. Kemarin kan perjanjian kan yang bagian gua kan tentang anggaplah gua materi B gitu kan. Ya. Nah, gua materi B ini gua harus bikinnya kan nunggu selesai dari materi A. Nah, materi A katanya ia mau bikin, taunya nggak sempat bikin kan. Jadi gua situ jadi itulah, jadi telat kerja gua jadinya kan. Gimana nyara ngatasin lu? Ya mau nggak mau gue jadi harus ngontek nih orang yang bagian A gitu. Misalnya kayak Serangga kemarin nih, kan harusnya dia bikin bagian A. Ya. Anggaplah gue bagian B. Gue kan harus bikin bagian B itu nunggu selesai bagian A. Tapi ternyata Serangga kan belum bikin. Terakhir ujungnya malah jadi. Serangga gitu ya. Ya, kata Serangga dia bakal bikin, tahunya rapat kan. Oke, untuk lu nggak? Gimana nggak? Untuk gua Tantangannya? tantangan komunikasi, yaitu kalau udah selama di project ini nih, kerja kelompok ini, aku beberapa kali ada miskom. Katakan yang kemarin aku sama si Sigit nih, harusnya katanya si Sigit bilangnya udah selesai waktu itu pas ada pagi atau siang gitu. Nah bilangnya udah selesai, kamu gak usah ngerjain apa-apa, santai aja gitu. Ternyata taunya belum selesai. Aku kan sebenarnya waktu itu ngechatnya rada pagi atau siang. Nah harusnya tuh aku udah, kalau misalnya bilang aku belum selesai loh, kamu tolong ngerjain bagian-bagian ini. Nah aku udah bisa, sedangkan waktu itu kan ternyata pas dicek belum selesai itu pas rada sore mau ke maghrib atau enggak rada malam gitu. Nah sedangkan di situ aku udah padat banget, udah ada rapat, udah ada tugas pemasaran yang bentar lagi deadline. Nah harusnya udah bisa dilaporin sejak awal gitu. Tapi itu enggak sih, kan emang itu udah selesai. Iya. Nah, lu kan kemarin kan janji mau nambahin. Iya kan lah lu bilang Nah, apa? gua tunggu itu sampai pagi. Makanya gua bilang audionya udah selesai. Ya itu hanya Karena kan lu gue udah kan cuma nambahin aja, nambahin teorinya kalau tentang analisisnya udah selesai. Wah, betul maksud gua. Iya, itu kan gue bilangnya sunnah, katanya lu santai aja. Ya udah, itu gue anggapnya sunnah bukan kewajiban.
Cara ngatasinnya gimana kalau miskom kayak gitu? Nanti paling aku akan ngecek tugasnya. Ini ada yang kurang bagian sini. Ini menurut apa teorinya kurang lengkap, harusnya ada referensi ini, referensi itu. Ya. Kalau menurut gue ya, kalau proyek kemarin itu tantangan komunikasinya banyak. Contohnya kayak kemarin tiba-tiba rangganya ngilang, terus ternyata banyak bocor harus rapat, terus manajemen pemasaran mau deadline, akhirnya gue sama Aki lagi yang backup gitu. Dan untuk masalah komunikasinya nggak ada sebenarnya kalau sama Rangga, cuma ya kalau misalnya butuh apa-apa ya bilang aja biar di backup, solusinya gitu biar ngatasinnya gitu. Oke, lanjut. Kalau gue sendiri sih tantangan komunikasinya sih kayaknya cuma miskom itu sih, jadinya memperlambat semua kelompok gitu kan, semua anggota kelompok. Kalau cara mengatasinya ya ngobrol aja gitu berdua tentang bagian lu sendiri gitu. Kalau butuh apa-apa juga bener kata Nabil, diomongin di grup. Itu sih ya. Berarti tantangan kali ini komunikasi ya? Ya miskom. Kalau lu Git gimana Git? Ada tantangan gak Git? Sama sih kemarin, sama kayak si Rangga. Kemarin kan bilangnya mau ngerjain ya yang ini, tapi nyatanya kan emang ada banyak bocor lah, inilah gitu, maksudnya ya gitulah. Lu gak bantuin banyak bocor itu? Gua gak mau lah. Jauh, gua jauh. Lanjut aja. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke, untuk Luis, gimana cara anggota tim saling mendengarkan, memberi umpan balik, dan kerjasama? Ya kalau misalkan umpan balik gue sih balas aja sih di grup itu gitu. Dan juga di grup itu jangan itulah, kalau naruh buat bahas tugas dulu, jangan spam kayak gue belum makan. Jadi apa ya, bantai jadinya chatnya kan gitu. Udah itu aja sih kata gue mah. Perlu nggak? Gimana nggak? Untuk saling mendengarkan ya lanjut kata Faiz ya bener, chatnya yang penting-penting aja, jangan saya lagi makan nanti kan chatnya tenggelam gitu tuh. Chatnya yang apa namanya, kalau ada hal-hal yang krusial, katakanlah misalnya bannya bocor atau kayak gimana, sampaikan aja nanti supaya tim tuh ngerti gitu. Gua lagi ada struggle apa, jangan sampai udah kamu kali nanti bisa salah sangka atau bersangka gitu. Perlu Bagaimana tim saling mendengarkan lah, intinya mah saling berkomunikasi, jadi ada dua pihak yang umpan balik gitu loh. Udah gitu aja sih. ya Ki. Kalau gue sih saling mendengarkan ya. Kalau saling mendengarkan sih kayaknya sih memang saling mendengarkan sih, cuma nggak saling mengerti lah. Soalnya kan deadline kemarin udah tinggal bentar lagi deadline, tapi ada ya kesibukan masing-masing gitu, nggak mentingin tugas dulu, jadi keteteran lah waktu udah deketin deadline ngedit-ngeditnya. Gimana? Kalau gua sama teman ya, sama tim itu saling mengertiin aja sih. Kayak kemarin kan si Rangga banyak bocor gitu ya, kita ngerti lah banyak bocor, kita tungguin sampai selesai gitu. Kita kerja sama lagi biar tugasnya sama-sama enak gitu. Apakah ada perbedaan dari gaya komunikasi untuk mempengaruhi dinamika kerja, dan bagaimana cara mengelola perbedaan tersebut gitu untuk Pak Is sendiri, gimana Is? Kalau gue sendiri ya kayak apa, perbedaan gaya komunikasi gue nggak ngaruh sih, biasa aja. Gak ngaruh ya? Enggak. Kalau dari aku sih kita harus berpikir seobjektif mungkin. Kan ada beberapa orang yang apa namanya, orangnya panikan, ada beberapa orang yang meskipun keadaannya panik tetap bisa tenang. Nah, kita harus bisa saling mengerti, wah orang ini lagi panik atau lagi gimana, kita nggak boleh ikutan panik juga gitu. Kita harus, kalau misalkan katakanlah teman saya yang A ini panikan orangnya, Berarti kita tentang kayak bagian tentang menenangin gitu ya? iya gitu. Oke, nah kalau menurut gua nih perbedaan gaya komunikasi itu sangat berpengaruh. Contohnya kayak kemarin penggunaan kata makhluk itu loh di laporan, itu kan agak-agak ambigu ya. Makhluk kan ada makhluk halus, makhluk hidup.
makhluk dan lain-lain kan beda. Ini kan konteksnya sesama manusia, itu kan harus dibenerin. Untuk yang kemarin juga di Google Docs, jadi bisa sharing sama yang lain, jadi bisa diganti katanya. Kenapa kamu tulis makhluk Rangga? Iya, kita biologi dan Iya, kalau gue sih iya, sama kayak Nabil. Pengaruh ya, soalnya kemarin makhluk itu kan konteksnya manusia. Laporan kemarin tuh makhluk konteksnya manusia. Kenapa nggak tulis perorangan atau manusia aja? Jadi perbedaan gaya komunikasi sih sangat ngaruh sih. Kalau lu gimana gitu? Kalau gua sih yang kemarin yang kayak orang bilang apa sih, ya informal gitu, kayak lu kan bilang kalau ngomong formal banget kan, nah itu ngaruhi kerja sama tim juga, kayak gak usah dibawa lah, kalau sebelah situ ya formal, kalau ngomong sama kayak gini ya formal. Pengaruhnya kira-kira apa tuh gitu? Emangnya? Kurang fokus lo gitu? Hah? Kurang fokus lo? Kayaknya kurang fokus. Kayak pengen ketawa mulu soalnya. Serius. Gue pengen tahu dulu sih. Terakhir. Nah, gimana sih peran komunikasi nonverbal? Nah, misalkan dari kayak bahasa tubuh ya, ekspresi wajah. Nah, dalam kerja sama tim tuh gimana gitu? Tulis. Gue kayak si Rangga sih, yang ngomong kayak gimana ya, kita kan setara lah anggaplah gitu kan, sama ya, tapi ngomong gimana cara bilangnya gitu. Nah itu jadi ya sama kayak kita tadi sih, jadi lucu aja. Orangnya gimana Rangga? Ya bahasa itu kalau nonverbal kan juga termasuk psikologi orang. Kita harus bisa ngebaca psikologi kondisi orang. Misalnya tadi kan lanjut yang tadi ya tentang orang panikan. Nah, misalnya kalau kita melihat teman kita yang panikan, kita harus bisa ngebantu nendangin atau gimana. Kalau kita kan misalkan katakanlah kita melihat teman kita yang lagi struggle atau gimana, misalkan ngerjain proyek atau gimana, kita bantuin, kita ajak komunikasi, lu struggle-nya di bagian mana, sini gua bantuin, nah gitu. Atau misalnya lagi ngerasa kesepian, temenin gitu, ngajak ke kafe, ditraktir. Ya. Emang ada yang traktir lu nggak? Ya ada aja, lu aja gitu. Beda. Oke, soalnya Nabil, mana Bil? Peran verbal kalau menurut gue sih yang paling berpengaruh tuh ekspresi wajah ya. Jadi kalau misalnya kita lagi bete banget, jadi kalau lagi bete kan biasanya kelihatan dari ekspresinya ya, itu kan bakal berpengaruh juga kalau lagi diskusi dalam tim gitu. Jadi kalau bisa Bawa vibe-nya gitu enak apa enggak ya bawa vibes-nya si mukanya gitu ya. Jadi ya kalau lagi diskusi gini mah enaknya netral aja, nggak usah marah-marah. Santai aja. Santai aja. Beda. Laki gimana Ki? Kalau menurut gue sih sangat penting ya peran komunikasi nonverbal. Karena kan kita kelompok tuh harus ngerti satu sama lain. Perasaannya kayak gimana, kalau kayak gini nanti buat marah enggak, nanti kan kalau marah juga pengaruh ke hasil laporan juga kan. Kalau lu gitu gimana Git? Peran nonverbal sih ini sih sangat penting lah untuk apa kayak presentasi gitu kan. Dosen kan bakal nilai kita bagus apa enggaknya dari ekspresi gitu juga. Nah kayak gitu aja sih. Oh, kalau gitu kesimpulannya kita udah bahas wawancara tugas besar dan keluh kesah kita selama ini tentang komunikasi kelompok kita. Marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.